صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa abdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala 'alaihi salatu wassalamu sallu 'alayya fa inna dhalata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimul ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan, Hadratul Mukarram Ketua DKM Masjid Al-Wufta, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Gatot Priyanto. Kita doain beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa anugerahkan keistiqomahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua para asatid, para alim ulama yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya kepada beliau-beliau. Sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah selalu menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan terkhusus salam hormat, salam takdim kita sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, terkhusus Saudara Muhammad Khalilur Rahman dan semua anggota-anggotanya, juga siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini malam. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Enggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Duduk hadir kumpul kita ngerayain peringatan Maulid Nabi karena cinta sama Nabi Muhammad. Betul? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, mau nggak kita gelap-gelapan di tempat ini? Mau nggak gelap-gelapan di tempat ini? Anak muda ninggalin tongkrongannya sebab Nabi Muhammad. Seorang suami sibuk meninggalkan kegiatannya sebab Nabi Muhammad. Emak-emak juga meninggalkan sinetronnya karena Nabi Muhammad. Cinta kita sama Nabi, pengen lebih dekat lagi sama Nabi, pengen tahu lagi tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian, cinta ini menjadi barometer untuk menjadikan seseorang baik ataupun buruk. Ketika kalian mencintai orang-orang baik, maka niscaya kalian mau tidak mau akan terbawa menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, nanemin cinta sama orang-orang fasik, maka kita akan terbawa memiliki daripada sifat fasik. Dan yang lebih dahsyat dari yang namanya cinta, janji yang mulia Nabi Muhammad, kelak kalian akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama orang yang kalian cinta pada hari pembangkitan. Hati kalian pada siapa meletakkan cinta, padanya kelak kalian nanti akan berada. Cinta sama orang-orang baik, cinta sama orang soleh, cinta sama Nabi Muhammad,
walaupun ibadah kita jauh dari yang namanya sempurna, sebab cinta Allah kumpulin kita bareng orang-orang baik. Amin, amin. Walaupun orang ahli ibadah tapi nanemin cinta sama orang fasik, nanemin cinta sama orang tendek, kelak di hari kiamat walaupun ahli sujud jidatnya sampai berdarah, di akhirat Allah bakal bangkitkan mereka bersama rombongan orang-orang fasik. Naudzubillah min. Cuman yang disayangin ini karena sekarang kita udah masuk dunia digital. Nggak sedikit emak-emak nanemin ngefans cinta bukan ame orang-orang baik, ngefansnya ame Bunda Korla. Ada nggak di sini fansnya Bunda Korla? Masya Allah, banci didemenin. Anak muda JJ sama Bonge. Ada di sini fansnya JJ dan Bonge. Alay, betul. Alif cemek. Masya Allah. Bahkan sebab handphone bu, orang ngefans sama orang yang keberadaannya belum diketahui sampai saat ini. Siapa? Raihan. Kamu nanya. Ada di sini yang ngefans sama si sahabat cemek ya. Naudzubillah min. Begitu sulit lupakan. Emang udah ada yang pernah ngelihat Raihannya dibohongin sama handphone. Makanya hati-hati, Masya Allah, gara-gara handphone banyak orang terjerumus salah di dalam meletakkan yang namanya anak-anak muda zaman sekarang sebab handphone mereka kenal sama yang namanya cinta. Bener nggak? Bener nggak? Ibu kontrol handphone anak-anaknya. Ada di sini yang pacaran? Mana yang pacaran angkat tangan? Yang jomblo ada yang jomblo? Jomblo angkat tangan. Yang pacaran coba yang tinggi angkat tangannya. Kita doain yang pacaran malam ini putus. Wah, banyak yang jomblo nggak taunya. Masya Allah. Jangankan remaja-remaji, sampai saya pernah baca WhatsApp percakapan anak SD kelas 1. Dia chattingan sama pacarnya. Dan isi percakapan bahasanya Umi Abian. Si cowok dia WhatsApp ke ceweknya, Umi, maafin ya, kayaknya sebentar lagi Abi nggak bisa ketemu sama Umi dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya ceweknya ngeluarin emo nangis. Tahu emo nangis? Kok Abi jahat? Emang Umi ada celah apa? Apa yang dibalas sama cowoknya? Umi nggak ada salah apa-apa, cuma sebentar lagi Abi mau sunat. Baru mau sunat, isi percakapannya Umi Abian. Bahaya nggak tuh kira-kira? Bahaya nggak tuh kira-kira? Remaja-remaji masih pacaran yang diomongin bab anak. Cowok nanya ke ceweknya, Bunda, entar kita kalau punya anak namain siapa ya? Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Masih pacaran yang diomongin anak. Masya Allah. Dan orang tua zaman now ngasih nama anak banyak banget yang sembarangan, memberikan nama anak kembali seperti pemikiran orang-orang jahiliyah. Mereka sebab mengidolakan artis, memberi nama anaknya dengan nama-nama artis. Mengidolakan orang barat, memberi nama anaknya dengan nama-nama orang-orang barat. Hati-hati, Nabi yang ngajarin ahsinu
asma auladakum fa inna asma'uhum yud'at yaumil qiyamah bihasanatihim. Bagusin, cakepin, pantesin nama anak-anak kalian. Nanti di hari kiamat nama anak kalian akan dibangkitkan oleh Allah dan dibariskan menurut namanya masing-masing. Nama yang cakep akan dibariskan nanti di hari kiamat bersama barisan orang-orang yang cakep. Nama orang-orang fasik ntar di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang fasik. Orang zaman sekarang kan Masya Allah, kalau kasih nama anak tengil, bener. Lahir bayi perempuan kulit hitam kayak oncom tepak ngebul, namain sosokan Sahrini. Ya Allah, kadang-kadang disingkat-singkat nama bapak sama nama emak dijadiin satu buat nama anak. Ada yang begitu? Nama bapak disingkat, nama emak disingkat jadiin satu buat nama anak. Ada nggak yang begitu? Alay nggak ada? Bapaknya Abbas, emaknya Kokom. Baskom. Masya Allah. Jangan kayak orang-orang kita, orang-orang jahiliyah dulu, zaman jahiliyah namain anak macem-macem. Ada yang ngasih nama Atlako, artinya kelelawar. Namain anak kampret. Masya Allah. Kayak orang tua kita zaman dulu lahir di depan ada pengki, anak dinamain Pengki. Saya pernah hadir acara tahlilan almarhum di daerah Kampung Pulau Puter. Tahu Kampung Pulau Puter? Gabus, tahu Kampung Gabus? Ampun. Nama yang mati almarhum Bapak Bajing bin Bubuk. Serem gak tuh namanya? Masya Allah. Namain yang cakep, namain yang baik, namain yang pantas. Apalagi perempuan, hati-hati. Perempuan ini mainannya hati, bener. Gampang banget baper kalau digodain sama laki-laki, betul. Allah ciptain akal 10 dan Allah ciptain perasaan 10. 9 akal Allah letakkan di laki-laki, sisa 1 ada di perempuan, sedangkan perasaan 9 yang Allah letakkan di perempuan, sisanya 1 ada di laki-laki. Laki-laki lebih mengedepankan akal karena akal dia 9, sedangkan perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada akal karena perasaan seorang wanita ada 9. Perempuan digodain dikit, siapa tuh yang godain gua? Begitu nggak kira-kira? Assalamualaikum ukhti, langsung kegeeran. Godai perempuan. Laki-laki mainannya akal, makanya sifat laki-laki tukang bohong, main akal-akalan, demen ngegocek, sifat laki. Sedangkan perempuan gampang baper. Bagi kalau ada laki-laki yang baper, ada di sini laki-laki yang baper. Ambekan, ada ambekan. Laki-laki baper suruh ganti pakaiannya dengan daster. Gitu. Perempuan bilang ke mereka laki-laki, kalau ada yang godain kalian, bilang I love you, I love you. Hei, saya punya harga diri. Enggak, saya bukan I love you yang saya butuhkan, tapi kobil tuh. Dirayu pakai coklat, bukti cinta bukan dengan coklat, tapi seperangkat alat sholat. Begitu. Ini baru godain dikit. Perempuan mainannya pakai perasaan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan al-mar'ah kal mir'ah, wanita laksana seperti cermin, kayak kaca. Makanya perempuan paling demen sama yang namanya kaca, bener. Ada di sini perempuan yang nggak demen ngaca? Ada nggak? Bangun tidur yang dicari apa? Pengen mandi yang dicari? Habis mandi yang dicari? Lagi dandan yang dicari? Pengen keluar rumah yang dicari? Naik motor lihat spion yang dilirik? Kadang-kadang berhenti lampu merah sebelah kiri ada mobil yang dicari, kaca mau sampai tempat tujuan sebelum turun yang dilirik. Beliin kerudung, kadang-kadang beli handphone cuma buat
Ngaca doang, nggak mau foto kalau nggak ada filternya. Ada perempuan yang begitu di sini. Ya Allah, namanya juga the power of emak. Satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini yang kalau naik motor sen kiri belok. Ada mama yang begitu di sini. Kalau diomelin galakan dia lagi ya. Ya Allah, mama ada. Sifat perempuan kayak kaca, kayak cermin. Kaca kalau jatuh hancur nggak bu? Bisa nggak buat bersatu lagi? Bisa, tapi nggak akan menghasilkan gambar yang sempurna. Betul? Begitu juga hati seorang wanita ketika sudah taltol. Hati perempuan kalau udah disakitin sama laki-laki hancur, bener? Bisa nggak buat maafin? Bisa nggak? Bisa, tapi sangat sulit untuk melupakan. Wow. Makanya deh jangan sampai kenal sama yang namanya cinta menye ala anak alay PS cabe-cabean. Salah cinta, coba kita lihat gara-gara nih orang kampung apa namanya ini? Apa? Kedung Waringin ngefans sama orang-orang barat, pakaiannya ngikutin orang barat. Ada yang begitu? Anak-anak mudanya juga kita lihat. Anak muda lebih demen pakai celana cutbray apa pakai gamis? Cutbray apa gamis? Gamis, lu pakai celana. Orang Yahudi pinter kelar cutbray, tahu cutbray? Atas kecil bawahnya gombrang. Dirubah lagi cutbray, udah nggak zaman, dibikin celana bray cut. Tahu bray cut? Cutbray atas kecil bawah gombrang. Kalau bray cut atasnya yang gombrang bawahnya kecil. Kelar bray cut dibikin lagi celana bray. Tahu bray? Cutbray atas kecil bawah besar. Bray cut atas besar bawah bray dari atas sampai bawah besar. Dan yang lebih bahaya lagi ibu, celana akhir zaman, celana yang dilaknat sama ulama sedunia, celana curut-curut. Tahu celana curut-curut apa? Dari atas sampai bawah kecil semua. Celana apaan tuh? Celana apa? Celana legging. Siapa biasanya yang pakai celana legging? Itu celana kalau dipakai buat daleman, terus ditiban pakai abaya, pakai daster, pakai gamis, cakep nggak? Lah ini kadang tempo-tempo nggak sedikit perempuan keluar rumah cuman pakai legging sampai kaos doang. Banyak nggak? Ada tetangga saya perempuan badan gendut. Tiap pagi kalau saya lagi duduk di depan rumah, keluar pengen berangkat ke pasar, dia pakai celana legging. Bisa bayangin nggak orang gendut pakai legging? Begitu ditanya akhirnya saya panggil tuh perempuan, pernah saya panggil, "Empok, come here." Abib tumben manggil, ada apaan Beb? Saya pengen nanya satu, ngapa sih Empok demen banget pakai celana legging? Apa jawabannya? Ya Allah Beb, abisnya nih celana adem banget Beb. Masya Allah, yang diomongin adem, yang pakai tuh celana adem, yang ngeliat Allah. Perempuan lagi, sebab mereka mengidolakan orang-orang barat, pakai pakaian yang mengikuti pakaian orang barat. Banyak nggak perempuan yang buka aurat? Banyak nggak? Orang barat kulit putih pakai pakaian yang kelihatan keteknya aja masih pantas, bener. Lah kalau perempuan Kedung Waringin pakai pakaian yang keteknya kelihatan, kulit kayak oncom, ditepak lebul, dikeset bebusi. Masya Allah.
Imam Syafi'i udah berikan gambaran saya di akhir zaman. Ntar bakal datang di akhir zaman seseorang lebih gampang ngelihat ketek perempuan dibandingkan ketek ayam. Terbukti nggak tuh? Terbukti nggak? Kita kalau pengen ngelihat ketek ayam, ayamnya kita kejar dulu. Kelar dikejar, kita tangkap. Habis ditangkap, angkat sayapnya. Kelar, baru bisa kelihatan. Ketek perempuan perlu dikejar-kejar dulu nggak? Kayak saya tadi dari rumah jalan datang ke tempat ini, masya Allah, lagi enak-enak wirid di dalam mobil, tasbih sampai kebalik. Nengok kiri, ketek. Madep kanan, ketek. Dilihat haram. Wah, nggak dilihat mubazir. Masya Allah. Coba ikutin pakaian. Alhamdulillah, perempuan di sini semuanya pakai jilbab. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang kelar pengajian jilbabnya dibuka, diangkat, diputer-puter, gerak. Ada yang kayak begitu di sini? Ada nggak yang kayak begitu? Belajar istiqomah pakai jil, insya salatullah salamallah ala dhahar.
hadirat rahimakumullah, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita duduk hadir kumpul di majlis ini karena lantaran cinta kita kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Bahkan kemuliaannya melebihi daripada kemuliaan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana. Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna, bahkan kesempurnaan para malaikat yang ada di langit jauh di bawah daripada kesempurnaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dari mulai perangainya, akhlaknya, budi pekertinya, dan hal-hal yang berhubungan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari ketampanan Nabi Muhammad, kalau seandainya di Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sampai wanita-wanita yang memandang wajah Nabi Yusuf mereka terpotong-potong jari jemarinya sebab terpesona di dalam memandang ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Seandainya wanita-wanita yang memandang wajah Nabi Yusuf sampai mereka terpesona dan jari-jari jemarinya terpotong apabila mata mereka memandang wajah Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar jari jemari yang akan mereka potong-potong, akan tetapi mereka akan mencabik-cabik jantungnya sebab terpesona di dalam memandang ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badi'atan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Tidak ada para sahabat-sahabat yang mereka melihat yang mulia Nabi Muhammad ahabba, sebab kewibawaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, kecuali hati mereka akan bergetar sebab menyaksikan daripada kewibawaan yang mulia Nabi Muhammad. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, dan tidak ada orang-orang yang mereka duduk bersama Nabi Muhammad, kumpul bersama Nabi Muhammad, mata mereka memandang indahnya wajah yang mulia Nabi Muhammad, telinga mereka mendengar suara indahnya yang mulia Nabi Muhammad, ahabba, pasti mereka akan jatuh cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad. Beruntunglah ketika ada hamba-hamba Allah yang menanamkan cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad. Para pemuda meninggalkan pergaulannya, menjauhkan tongkrongannya sebab hadir di dalam majlis maulid karena cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad. Kelak ada amalan-amalan baik kalian yang akan memantaskan kalian bisa masuk ke dalam syurga, mengangkat derajat kalian dunia sampai akhirat sebab kalian suka duduk di dalam majlis-majlis yang berhubungan dengan majlis Nabi Muhammad. Beruntung juga suami istri yang meninggalkan kegiatannya dan mereka duduk hadir di dalam menghadiri daripada majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dan sangat merugi ketika ada seorang hamba dia jauh dari majlis Nabi Muhammad, dia nggak kenal dengan majlis Nabi Muhammad, rangkahnya dia berat untuk diajak ke majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhif. Ketika ada seorang hamba dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, dia berusaha meringankan langkahnya untuk hadir di dalam majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, la yakhib, itu hamba dia tak akan merugi, itu hamba dia layak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan hadir kumpul duduk kita di majlis ini bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan cinta tersebut menghantarkan kita menuju kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini bukan hanya sekedar cinta dengan cinta yang sebatas lisan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Bukti kita cinta, tadi kita habis membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, betul? Lewat sholawat udah cukup buat kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, tujuan inti orang yang membaca sholawat sama Nabi Muhammad yang pertama, sholatan yatafdilu biha ruhal musalli alaihi. Sholawat adalah sarana untuk penghubung ruh orang yang membaca sholawat kepada yang disolawatkan, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara nggak langsung sholawat yang kita baca menjadi wasilah penyambung diri kita dengan yang mulia Nabi Muhammad. Dan lewat sholawat hajat apa aja yang perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang mulia Nabi Muhammad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang satu pemuda menjumpai yang mulia Nabi Muhammad. Gala, ini pemuda dia curhat sama Nabi dengan problem masalah yang senantiasa selalu dihadapi. Ini orang dia mengatakan, ya Rasulullah, God annani hamam gumum wa qadrati duyun. Ya Rasul, saya sering banget sumpah, gelisah, bete, utang di mana-mana, rezeki pas-pasan, sering sakit-sakitan, dan masalah selalu datang menghampiri kehidupan saya ya Rasulullah. Ketika ini anak muda, dia menjumpai Nabi dan usai curhat, Nabi hanya memberikan tips satu kepada itu anak muda. Apa kata Nabi? Nabi hanya memerintahkan kepada itu anak muda, anta tusalli alayya fa inna salata shifaa'un likulli da. Cukup untuk kamu banyakkan sholawat kepada saya. Lewat sholawat itu adalah obat dari segala macam penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Lewat keberkahan sholawat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Makanya kalau nggak percaya, di sini ada yang suka sumpah. Nggak usah bingung-bingung nyari hiburan yang sifatnya fata morgana, cari tongkrongan yang bisa melalaikan diri Anda. Cukup ketika hati kita lagi gelisah, tangan kanan taruh di atas dada kiri kita, usap-usap, banyakin sholawat amin Nabi Muhammad. Allah akan berikan ketenangan buat hati kalian yang gundah. Amin. Amin. Anak-anak yang masih dalam keadaan sekolah, gimana agar hafalan pelajaran yang kalian dapatkan bisa melekat di pikiran dan sanubari kalian? Imam Syafi'i mengajarkan sebelum belajar biasain baca sholawat cukup 3 kali, dan setelah belajar baca lagi sholawat 3 kali. Dengan barokah sholawat yang kalian baca sebelum dan setelah belajar, Allah akan lekatkan pelajaran tersebut di pikiran dan sanubari kalian. Amin. Amin. Yang belum dapat jodoh pengen nikah ada di sini. Dulu saya zaman bujangan ngefans banget sama artis Bollywood namanya Anjali. Akhirnya setiap Anjali main di TV, depan TV saya bacain sholawat Nabi. Akhirnya tahu-tahu saya pernah ngajar di daerah Tebet, ada satu syarifah mukanya kata orang-orang mirip Anjali. Akhirnya apa? Saya datang itu perempuan, saya tantang nikah. Jawaban tuh perempuan, Habib kalau ingin nikahkan saya bukan bilang ke saya, tapi sampainya ke orang tua saya. Akhirnya saya langsung datang ke orang tuanya. Sebelum jalan banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Nyampe sana saya ketok rumah abahnya dia, ketemu ucap salam, saya langsung sampaikan tujuan saya. Saya ingin menikahkan anak antum. Apa jawabannya? Mau yang mana? Anak perempuan saya ada 2. Ada Shina, ada Fatimah. Saya pingin Shina. Akhirnya dipanggil perempuan itu, Shina, sini ada Habib mau minta kau. Begitu dia intip saya, apa jawabannya? Terserah kepada Abah. Akhirnya apa? Saya langsung disuruh bawa orang tua saya, barokah sholawat istri saya mirip Anjali. Alhamdulillah. Ngefans sama siapa? Soimah. JJ. Sholawat amin Nabi Muhammad. Cuman jangan demen sampai perempuan langsung di depan mukanya baca sholawat. Perempuan, wah gua demen sama dia. Dia lewat, Allahumma sholli ala Muhammad. Gampar yang ada. Rezeki yang bokeh ada di sini, rezeki yang pas-pasan. Enggak usah repot-repot datang ke paranormal, datang ke Gus Samsudin dan lain sebagainya. Cukup sholat duha 4 rakaat, kelar sholat duha baca sholawat 33 kali, minta dengan kemuliaan dan keberkahan sholawat.
Allah kabulkan hajat kita, terkhusus berkah dan banyak dalam urusan rezeki. Amin. Amin. Saya kalau lagi bokeh gitu, kelar sejadah, duha 4 rakaat, kelar sholawat 3 minta, ya Allah bagi duit yang banyak, engkau kan maha kaya, masa iya buat saya engkau pelit, engkau maha pengasih, maha penyayang. Keluar rumah pulang bawa duit 30 juta. Amin. Begitu sholawat apa aja bakal digobul. Bapak-bapak yang lagi kerja di luar jangan cuma sekedar kerja, biasain setiap langkah kalian diimbangi dengan membaca sholat. Rezeki yang kalian dapatkan akan mendatangkan rizki yang barokah. Amin. Atasan ntar bakal demen, yang gojek ntar banyak penumpang. Berkah sholat. Ibu-ibu kalau di rumah jangan cuma sekedar masak doang, Bu. Biasain kalau masak jangan cuma sekedar ngeracik antara bumbu yang satu dengan bumbu yang lain, dijadiin satu, cemplungin ke masakan, cuman buat bumbu masak. Imbangin bumbunya sambil baca sholat. Oh, lihat orang tua kita zaman dulu, mereka masya Allah anaknya cuman punya ijazah paling hebat SD doang kelas 6. Ada yang kagak sekolah tapi anaknya manfaat semua. Ada yang jadi pengusaha, pemborong, bahkan punya ijazah kelas 3 SD, bisa ngobatin orang, tahu racikan obat. Kenapa? Karena orang tua kita zaman dulu begitu, kalau masak sambil baca sholawat sama Nabi Muhammad. Anak yang makan makanan yang dibacain sholawat tuh anak bakal jadi anak yang soleh soleha. Suami yang makan makanan yang dibacain sholawat tuh suami bakal jadi imam yang soleh. Begitu. Makanya emak-emak kita lihat coba, kalau datang ke pengajian dari rumah bawa tas kosong, begitu sampai pengajian tas isinya jadi penuh sama makanan. Bener? Itu bukan tradisi yang rakus. Itu ajaran yang diajarin sama ulama-ulama kita zaman dulu, sama orang tua kita tempo dulu. Mereka kalau datang ke pengajian tahu, Bu, makanan yang ada di dalam pengajian itu makanan dibacain sholawat, datengin barokah. Dulu saya kecil sering dicekokin sama saya punya umi makanan berkat. Kenapa? Karena itu makanan dibacain sholawat, makanya anak-anaknya pada jadi anak yang manfaat. Begitu lah, mama mantep. Datang ke pengajian, tas kosong, kelar ngaji, mata nengok kiri, lihat kanan, pada meleng, masuk kue lapis. Ada yang mama begitu di sini? Mana dia orangnya? Berkat terusin. Nih, udah pada bawa kantong kresek belum dari rumah? Oh, tuh berkah. Nggak kayak bapak-bapak datang ke majlis tahlil bukan ngincer makanan berkat, rokok yang di gelas. Ya Allah, tuh barokah. Kalau nyapu bebenang ngepel, hati-hati. Di setiap rumah kita ada jin, namanya Syaitonun Dasim. Itu setan akan mengganggu isi rumah, menjauhkan rumah itu jauh dari barokah. Rumah yang mana? Rumah yang di dalamnya nggak pernah dibacain sholawat sama Nabi Muhammad. Mama, ibu-ibu, biasain kalau nyapu sambil baca sholawat, ngepel sambil baca sholawat, kibrasin kasur. Tahu kasur? Dikebut ya, bener? Baca sholawat itu kalau kita lagi bangun dari kasur, Bu, itu anak-anak jin suka loncat-loncatan di atas ranjang tempat main mereka. Makanya kita kadang-kadang tidur suka rep-repan. Tahu rep-repan? Sebab apa? Ngebersihinnya cuma ngebersihin doang, nggak dibacain. Soal Nabi ngajarin kalau seandainya pengen bersihin ranjang aja, pertama baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, terus sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba dah buktiin pulang dari majlis ini, nyapu ngepel sambil baca sholawat sama Nabi, rumah kita bakal jadi rumah yang barokah. Amin.
Ntar laki bini jarang berantem sama suaminya tuh berdua. Anak-anak ntar bakal jadi betah lagi di rumah. Yang nyebabin anak kita suka nggak betah, main kabur lari, karena rumahnya nggak ada yang bacain sholawat. Dulu saya saat hamil, istri saya hamil anak pertama Bu, itu di USG sama dokter dari USG 2 sampai USG 4 dimensi. Dokter bilang sama saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Dulu saya kepengen banget punya anak pertama laki-laki. Akhirnya apa? Setiap malam perut saya punya istri, saya bacain sholawat 33 kali. Saya minta sama Allah dengan barokah sholawat, mudah-mudahan kelamin calon anak pertama saya bisa berubah jadi laki-laki. Akhirnya ketika kandungan masuk 9 bulan 10 hari, siap melahirkan. Sebelum melahirkan kembali di USG sama dokter. Kelar di USG, dokter bilang sama saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Padahal saya kepengen anak pertama laki-laki. Akhirnya saya bilang itu dokter, nggak bisa dok, calon anak pertama saya laki-laki. Perempuan Pak Habib, laki-laki perempuan. Akhirnya saya kesel sama si dokter, saya bilang sekarang gini aja deh dok, kalau anak saya perempuan dokter mau minta apa dari saya, tapi kalau laki-laki terbalik ya, saya yang minta sesuatu ke dokter. Anak masih di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya. Dokter yakin sama alat USG-nya, dia terima tantangan saya. Oke Beb, kalau anaknya perempuan cukup saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau laki-laki biarin biaya persalinan saya yang tanggung. Akhirnya begitu salaman sama si dokter, saya deg-degan. Ini urusannya cincin gua hilang nenek. Akhirnya saya tungguin, beberapa jam kemudian ada suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Oa, oa, oa. Begitu anak saya lahir, diangkat sama dokter, itu dokter kaget. Anak saya ada keongnya. Masya Allah, Allah kasih laki-laki. Padahal USG perempuan. Dan alhamdulillah berkah sholawat sama Nabi, seumur hidup saya baru kali itu main judi menang. Masya Allah, alhamdulillah, main judi menang, alhamdulillah. Itu berkah sholawat, biaya persalinan anak pertama gratis. Masya Allah. Akhirnya anak pertama saya baru berusia 4 bulan, istri saya hamil lagi anak kedua. Lah ngapa anak gua? Begitu anak kedua kandungannya masuk 4 bulan, saya bawa ke dokter yang sama. Saya ketemu sama itu dokter, saya bilang, "Dok, istri saya hamil lagi." Dokter kaget. Waduh. Terus Pak Habib, yang pertama saya mau periksa, yang kedua saya mau USG. Apa jawaban dokter? Pak Habib, kalau mau periksa boleh di sini, tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Pak Habib ini anak laki-laki apa perempuan? Dia trauma, takut ditantang main judi lagi. Dan alhamdulillah anak kedua saya perempuan. Alhamdulillah. Anak pertama laki-laki, kulitnya gelap Bu kayak saya. Anak kedua perempuan, kulitnya masih gelap kayak saya. Akhirnya begitu hamil anak ketiga, saya ingat baca sholawat sama Nabi. Tiap malam saya bacain sholawat lagi Bu, 33 saat hamil anak ketiga. Saya minta sama Allah dengan berkah sholawat yang saya baca, mudah-mudahan calon anak ketiga saya kulitnya bule. Tiap malam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bule bule bule.
Begitu anak ketiga saya lahir, posisi saya lagi tawaf wada di depan Ka'bah. Kelar lahir, dikirim foto anak saya lewat WhatsApp. Buka foto, kulit putih. Saya pikir efek kamera zaman now kan canggih-canggih bener. Yang kulit hitam jadi glowing, yang hidung pesek jadi mancung, yang pendek bisa jadi tinggi, bener nggak? Saya lihat, wah ini paling nih efek kamera ini, kulitnya bule. Akhirnya ketika saya pulang sampai Jakarta, saya tengoki anak dan istri saya. Subhanallah, anak ketiga saya Allah kasih bener-bener kulitnya bule, Bu. Rambutnya merah, kulitnya putih, hidung mancung, kemudian bibirnya juga merah. Begitu saya ngelihat anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak gua apa bukan ya? Masya Allah, barokah sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya niatin pulang dari majlis ini, kita banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Apapun kegiatan kita, selipkan di dalam memperbanyak baca sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad. Cukup amalkan sholawat, hidup kita akan bahagia baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Anak-anak yang masih sekolah, banyakin baca sholawat. Jomblo-jomblo, banyakin baca sholawat. Bapak-bapak yang kerja, banyakin baca sholawat. Ibu-ibu yang di rumah, banyakin baca sholawat. Jadikan kehidupan kita setiap hari dengan memperbanyak baca sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat sholawat, insya Allah hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Inti tausiah saya, sama-sama jangan bangun dari majlis ini kecuali ringankan lisan kita di dalam memperbanyak membaca sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.